Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan dalam pembelajaran PKN SD. Sebelum itu, marilah saya akan memperkenalkan teman-teman yang telah berpartisipasi pada pembuatan PPT kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aisyah Tusania. Yang kedua ada Warosatul Laila. Yang ketiga ada Farah Fauzia Dila Putri. Dan yang terakhir ada Nada Kamalia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep pendekatan dalam pembelajaran PKN SD dan menganalisis pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran PKN SD. Selanjutnya, terdapat konsep pendekatan. Pengertian pendekatan pembelajaran PKN di SD merupakan suatu pendekatan yang memfokuskan pada pembentukan watak bagi peserta didik yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, pendekatan menurut para ahli. Ada 3. Yang pertama menurut Gulo. Pendekatan menurut Gulo adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam pembelajaran. Yang kedua menurut Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Wati, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, berpusat pada guru. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang pertama, berpusat pada guru. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Yang kedua, guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Yang ketiga, pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung atau direct instruction dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Yang kedua, berpusat pada siswa. Pada pendekatan ini, mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktek dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Yang kedua, pusat pembelajaran ini diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran seperti discovery learning on inquiry atau penyingkapan atau penyelidikan. Selanjutnya, ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ada sebuah filosofi atau landasan. Sebuah landasan atau filosofi dapat berarti dasar atau tumpuhan. Landasan pendidikan berfungsi sebagai tolak ukur atau tumpuhan bagi para guru untuk melaksanakan praktek pendidikan. Yang kedua, merupakan sudut pandang. Sudut pandang merujuk pada sebuah tujuan yang akan diraih. Hal tersebut merupakan cara atau pandangan yang digunakan guru sebagai sarana untuk meraih tujuan pendidikan. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah kalimat yang saling berkaitan yang mencakup segala hal untuk mencapai tujuan. Yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Di sini merupakan suatu hal untuk menyampaikan pembelajaran yang lebih terarah. Analisis pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran PKN di SD.
Yang pertama ada pendekatan evokasi. Nah, pendekatan ini menekankan pada siswa diberi kebebasan dan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Lalu, untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini, guru harus bisa memancing siswa untuk mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya, guru harus bisa menciptakan suasana kelas yang terbuka, bersahabat, dan kondusif, sehingga dengan suasana tersebut, siswa dengan mudah mengutarakan pendapatnya tanpa ada rasa ketakutan di dalamnya. Lalu, yang kedua ada pendekatan inklusi. Nah, pendekatan ini didasari pada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan permasalahan yang harus diselesaikan oleh peserta didik sehingga kegiatan belajar lebih terarah dan kondusif. Nah, peran guru di sini sangat penting untuk mempengaruhi dan mengarahkan peserta didik pada suatu kesimpulan. Lalu yang ketiga ada pendekatan kesadaran. Nah, dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah cara guru dalam membimbing kesadaran siswa tentang nilai-nilai tertentu dalam dirinya maupun dalam diri orang lain. Yang direncanakan oleh guru, peserta didik dapat mengungkapkan nilai-nilai dirinya maupun nilai-nilai orang lain. Tentu saja kesadaran itu akan tumbuh dengan sendirinya. Lalu yang keempat ada penalaran moral. Di sini peserta didik dilibatkan dalam suatu dilema moral sehingga peserta didik dapat mengambil suatu keputusan yang di dalamnya harus memberikan alasan-alasan moral yang masuk akal. Dilema moral adalah teknik mengajar yang hanya digunakan dalam kelas tinggi seperti pada kelas 4, 5, dan 6. Hal ini dapat digunakan sebagai stimulus dalam melibatkan nalar dan afeksi siswa melalui pertanyaan, gambar, cerita yang melibatkan keadaan yang bersifat dilematis. Yang kelima yaitu pendekatan analisis nilai. Dalam pendekatan ini, peserta didik diajak untuk menganalisis nilai yang ada pada stimulus yang sebelumnya sudah disiapkan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelum melakukan pengkajian, peserta didik harus sudah dibekali dengan kemampuan analisisnya. Analisis adalah salah satu tahapan dalam keterampilan berpikir. Sebelum sampai pada sintesis dan evaluasi, analisis dinilai dapat dimulai dari sekedar melaporkan apa yang dilihat dan dihadapi sampai pada memilih dan mengungkapkan hasil pengkajian yang lebih tepat. Yang keenam yaitu pendekatan pengungkapan nilai. Pengungkapan nilai lebih pada upaya meningkatkan kesadaran diri dan memperhatikan diri sendiri dan bukannya pemecah masalah. Pendekatan ini sangat membantu siswa dalam menemukan dan memeriksa nilai mereka sendiri. Oleh karena itu, maka pertimbangan merupakan faktor kunci dalam model tersebut. Yang ketujuh yaitu pendekatan komitmen. Dalam pendekatan komitmen lebih mengarahkan dan menekankan pada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan nilai dan moral. Tujuan pendekatan ini merupakan untuk melatih disiplin siswa dalam pola pikir dan tindakannya agar sesuai dengan komitmen bersama. Yang kedelapan yaitu pendekatan memadukan. Pendekatan ini adalah menyatukan diri siswa dengan pengalaman dalam kehidupan yang dibuat oleh guru dan proses kegiatan belajar mengajar, agar peserta didik mengalami secara langsung pengalaman-pengalaman yang dibuat oleh guru melalui metode mengajar yang dipilih guru dalam tujuan pembelajaran tersebut.